Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan rahmat ke bumi ini hanya satu. Allah mempunyai 100 rahmat dan diturunkan di bumi ini sebanyak satu rahmat saja. Dan satu rahmat ini dipergunakan oleh semua makhluk yang ada di bumi. Itulah sebabnya kenapa ular tidak memakan anaknya, ayam sayang kepada anaknya, dan juga binatang-binatang semua adalah mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi seluruhnya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dijelaskan la yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian itu karena amal perbuatannya. Bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena haji yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kita bisa menjalankan sholat, itu karena rahmat Allah. Kita menjalankan puasa, itu karena rahmat Allah. Kita bisa menjalankan sedekah dan infak, itu semua adalah karena rahmat Allah. Jadi hakikatnya yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga adalah la yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian karena amal perbuatannya. Kecuali apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin. Kecuali Allah lah yang telah memberikan rahmat kepada manusia itu. Sehingga kita semua masuk ke dalam surga bukan karena amal perbuatannya, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya apa saja yang bisa mendatangkan rahmat kepada kita? Salah satunya saat kita ketemu dengan sesama muslim, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahu. Tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu lalu bersalaman kecuali Allah ampuni dosanya. Saat kita bertemu maka kita menjadi perintah dalam hadis adalah ifsya'us salam. Hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak bagi setiap muslim itu ada 5 yang salah satunya adalah ifsya'us salam, yaitu membiasakan membaca salam. Kenapa di dalam salam itu ada satu doa rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita ketemu dan kita membaca salam itu bukan hanya semacam tradisi lalu kita ungkapkan kepada teman, bukan. Tetapi di dalam salam itu ada 3 doa. Assalam, yaitu keselamatan buat kalian semua. Warahmatullah, rahmat Allah untuk kalian semua. Wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah umurnya, semua. Jadi saat kita membaca salam, pastikan di dalam diri kita itu kita mendapatkan 3 doa. Keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan. Jadi bukan hanya sebatas tradisi lalu kita bersalaman tanpa ada manfaatnya. Terutama kita saat membaca salam, kita bersalam kepada orang lain, maka itu dengan kalimat-kalimat yang benar. Tidak asal salam. Harus benar, assalamualaikum. Harus pas. Kenapa? Kan itu merupakan doa. Sering kita terbiasa dengan membaca salam asal-asalan. Assalamualaikum. Tidak ada maknanya. Assalamualaikum. Saat kita bertamu di rumah teman, saat kita bertemu dengan orang lain, maka assalamualaikum, paling tidak cara membacanya harus pas karena itu merupakan doa. Saat Rasulullah misalnya pernah datang kepada rumah sahabat, Rasulullah mengetuk pintu dan bersalam assalamualaikum, tidak keluar. Yang kedua lagi assalamualaikum, juga sahabat ini tidak keluar. Yang ketiga kali assalamualaikum, baru sahabat itu membuka pintunya. Lalu Rasulullah bertanya, apakah Anda dari tadi ada di sini? Ya, kenapa tidak menjawab salam? Dan kenapa tidak membuka pintunya?
Apa kata sahabat ini? Jawab, saya ingin mendapatkan doa dari engkau ya Rasulullah 3 kali. Artinya saat Rasulullah membaca salam yang pertama, dia mendapatkan doa. Dia jawab. Yang kedua, dia jawab lagi sampai yang ketiga. Jadi saat Rasulullah membaca salam 3 kali, artinya sahabat ini mendapatkan doa dari Rasulullah selama sebanyak 9. Karena di dalam salam ada 3, keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Kalau Rasulullah membaca 3 kali, itu artinya dia mendapatkan 9 doa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh sombong. Saat kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah sholat, itu karena rahmat Allah. Saat kita diberikan kemampuan puasa Ramadan, itu karena rahmat Allah. Saat kita misalnya diberikan kemampuan untuk infak dan sedekah, itu karena rahmat Allah. Jadi yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga bukan karena amal perbuatannya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu setiap perbuatan, kullu dzibalin la yubtada bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Setiap satu perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus. Karena Ar-Rahman itu merupakan rahmat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmat Allah. Yang harus kita lakukan bahwa agar setiap perbuatan kita tidak sia-sia dan mendapatkan rahmat Allah, maka kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi bahkan yang bisa mendatangkan rahmat Allah di antara kita, di antaranya adalah saat kita sholat, duduk antara 2 sujud, di situ ada 8 permintaan yang salah satunya adalah rahmat. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afwani. 8 permintaan kita. Yang kedua adalah diantaranya Rabbi firli warhamni, berilah rahmat kepadaku. Begitu pentingnya rahmat ini sampai-sampai saudara kita yang sudah pulang ke rahmatullah pun itu kita mohonkan agar mereka mendapatkan rahmat Allah. Di dalam doanya saat kita sholat jenazah misalnya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu adalah, ya Allah berikan rahmat jenazah ini. Sampai sudah meninggalkan dunia pun kita dianjurkan untuk berdoa agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kita tidak boleh sombong. Ketika kita diberikan kemampuan, ketika kita diberikan kemampuan untuk infak, ketika kita diberikan kemampuan untuk sholat, puasa, zakat, sedekah, itu satu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya saat kita misalnya mengatakan bahwa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga karena sholatnya, itu artinya kita sombong. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.